Pernahkah Anda berpikir seperti ini? Apakah minum obat darah tinggi setiap hari benar-benar membuat pembuluh darah menjadi lebih sehat? Jika obat adalah solusi yang sempurna, mengapa jutaan orang masih jatuh sakit akibat penyakit pembuluh darah setiap tahunnya? Dan mengapa ada orang yang tekanan darahnya tetap naik turun meskipun sudah minum obat selama puluhan tahun? Hari ini, saya ingin menyampaikan satu fakta yang mungkin akan mengejutkan banyak orang. Faktanya adalah 1 dari 3 orang meninggal dunia akibat penyakit pembuluh darah. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan lonceng peringatan bagi kita semua. Terutama, dari 10 pasien berusia 70 tahun ke atas yang saya temui, 8 diantaranya sudah memiliki masalah pembuluh darah yang serius. Jika Anda tidak mendengarkan apa yang akan saya sampaikan sampai akhir, pembuluh darah Anda mungkin akan terus memburuk, seperti bom waktu yang jarang diberitahukan oleh dokter. Saya, Dr. Budi Hartono, telah menyadari hal ini setelah lebih dari 40 tahun merawat ribuan pasien sebagai seorang dokter. Obat darah tinggi hanya menurunkan angka tekanan darah yang terukur di alat tensi untuk sementara waktu, tetapi kondisi pembuluh darah di dalam tubuh justru bisa menjadi lebih buruk. Obat diabetes juga demikian. Obat itu hanya menurunkan gula darah secara artifisial, tetapi tidak menyelesaikan penyebab utamanya, yaitu resistensi insulin. Obat-obatan seperti ini tak ubahnya mengecat dinding yang retak. Dari luar mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi di bagian dalam, retakan itu semakin melebar dan meruntuhkan struktur setiap harinya. Yang lebih berbahaya adalah jika Anda terus mengonsumsi makanan berbahaya sambil minum obat, itu sama saja dengan terus menuangkan air ke dalam wadah yang tersumbat, yang pada akhirnya pasti akan meluap. Oleh karena itu, dalam video hari ini, saya akan memberitahu Anda 5 makanan yang mutlak tidak boleh dimakan jika Anda adalah pasien diabetes atau darah tinggi. Sebagai dokter dengan pengalaman 40 tahun, jarang sekali saya menyampaikan hal seperti ini secara terbuka, tetapi sekarang saya tidak bisa diam lagi. Cerita yang akan segera Anda dengar mungkin akan mengejutkan, dan identitasnya tersembunyi tepat di dalam menu makanan sehari-hari Anda. Saya dengan tulus berharap bahwa informasi ini dapat membantu menjaga pembuluh darah dan kesehatan seseorang. Jika Anda menekan tombol subscribe berlangganan, like suka, dan menyalakan notifikasi sekarang, kita dapat menyampaikan informasi berharga ini kepada lebih banyak orang. Salah satu pertanyaan yang sangat sering saya terima di ruang praktik adalah ini. Dok, apakah kolesterol saya akan turun jika saya berhenti makan daging? Saya selalu menjawab begini. Ada makanan yang jauh lebih berbahaya daripada daging. Hari ini saya ingin menceritakan kisah Nenek Siti Aminah, 78 tahun, yang tinggal di Bandung. Nenek Siti telah menjalani pola makan vegetarian secara ketat selama 30 tahun. Beliau sama sekali tidak makan daging dan hampir tidak makan ikan. Namun, kadar kolesterol Nenek Siti lebih dari 290 dan usia pembuluh darahnya terukur 20 tahun lebih tua dari usia aslinya. Penyebab utamanya adalah 5 makanan yang sering dikonsumsi oleh Nenek Siti, yang akan saya sampaikan mulai sekarang. Makanan pertama yang mutlak harus dihindari adalah lemak trans. Lemak trans ini tersembunyi dalam roti, biskuit, serta kue yang mengandung margarin atau shortening yang sering kita makan tanpa sadar. Terutama kue krim, donat, dan muffin yang dijual di toko serba ada, bisa disebut sebagai gudangnya lemak trans. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard di Amerika Serikat selama 20 tahun, lemak ini menghancurkan kolesterol baik sekaligus meningkatkan kolesterol jahat hingga 2 kali lipat. Tidak berhenti di situ, lemak ini juga menyebabkan peradangan pada dinding pembuluh darah dan mempercepat arteriosklerosis, pengerasan pembuluh darah jauh lebih cepat. Sederhananya, pembuluh darah kita menjadi semakin keras dan kehilangan fleksibilitasnya seperti pipa air yang tua dan berkarat. Saya teringat pada kakek Bambang Susilo, 78 tahun. Meskipun beliau sama sekali tidak makan daging, kolesterol dalam darahnya melonjak drastis hanya karena 2 potong kue setiap hari. Ini adalah bukti nyata yang menunjukkan bahwa lemak trans adalah musuh tersembunyi yang melemahkan pembuluh darah secara perlahan. Makanan berbahaya kedua adalah gula cair sirup jagung tinggi fruktosa HFCS.
Gula cair ini terdapat dalam minuman bersoda, jus buah dalam kemasan botol, dan minuman berenergi. Berbeda dengan gula biasa, ketika gula cair masuk ke dalam tubuh, ia langsung diubah menjadi lemak netral trigliserida di hati. Akibatnya, lemak dalam darah meningkat drastis, memicu dislipidemia, kelainan lemak darah yang berkembang secara diam-diam namun sangat berbahaya. Anda mungkin akan terkejut mengetahui fakta bahwa 1 gelas jus jeruk mengandung gula yang setara dengan 6 buah jeruk. Karena seratnya sudah hilang semua, hanya gula terkonsentrasi yang langsung menyerang darah. Banyak orang masih salah mengira bahwa jus adalah makanan sehat, namun kenyataannya ini adalah jalan pintas tercepat menuju perlemakan hati dan hiperlipidemia kolesterol tinggi. Saya ingat kasus nenek Sri Wahyuni, 69 tahun, yang tinggal di Jakarta Selatan. Meskipun beliau makan sedikit dan hampir tidak makan makanan berminyak, kadar trigliserida dalam darahnya naik hingga 450. Ternyata, beliau rutin meminum 2 gelas jus jeruk dan 1 gelas jus anggur setiap hari. Minuman yang beliau minum karena percaya baik untuk kesehatan, sebenarnya adalah pelaku utama yang merusak pembuluh darahnya secara diam-diam. Makanan berbahaya berikutnya adalah karbohidrat olahan. Ini adalah makanan yang sangat akrab dengan kita, seperti nasi putih, roti putih, mie, dan kue beras teok atau lontong, ketupat dari beras putih. Masalahnya adalah, ketika karbohidrat seperti ini masuk ke dalam tubuh, mereka dengan cepat diurai menjadi gula dan menaikkan gula darah secara drastis dalam waktu singkat. Gula berlebih yang tidak terpakai langsung diubah menjadi lemak di hati dan menumpuk di darah serta hati. Menurut penelitian yang dilakukan di Belanda selama 15 tahun, orang yang banyak mengonsumsi karbohidrat olahan memiliki kadar trigliserida darah 30% lebih tinggi dari rata-rata. Saya pernah bertemu dengan Nenek Ratnasari, 71 tahun, yang tinggal di Medan. Karena kebiasaan makan sepiring kue beras dan beberapa potong roti setiap hari, kadar trigliserida darahnya melebihi 400, hingga akhirnya harus dilarikan ke unit gawat darurat. Ini adalah bukti nyata bahwa karbohidrat olahan, meskipun terasa akrab dan enak, secara diam-diam menghancurkan pembuluh darah kita. Selanjutnya, dan salah satu makanan yang paling berbahaya adalah daging olahan. Nama-nama seperti ham, sosis, bacon, dan daging kaleng spem sudah menempati posisi yang akrab dalam menu makanan cepat saji di banyak rumah tangga. Namun, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, kelompok makanan ini tidak hanya mengandung banyak garam, bahan tambahan, dan gula tersembunyi, tetapi juga mengandung nitrit yang diklasifikasikan sebagai zat yang berpotensi menyebabkan kanker karsinogen. Mengonsumsi makanan seperti ini tidak hanya meningkatkan kadar kolesterol darah, tetapi bahan tambahannya secara langsung merusak sel endotel yang berfungsi sebagai perisai pelindung pembuluh darah. Kepada Anda yang memiliki kebiasaan makan ham atau bacon setiap pagi, saya ingin menyampaikan dengan tulus. Itu sama saja dengan memukul pembuluh darah Anda sendiri dengan palu setiap hari. Seiring berjalannya waktu, arteriosklerosis akan semakin cepat, dan risiko stroke serta infark miokard serangan jantung menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Makanan kelima adalah makanan yang terlalu banyak mengandung garam. Kita orang Indonesia sejak lama gemar mengonsumsi makanan seperti ikan asin, kecap asin, sambal terasi, dan acar. Namun, asupan garam yang tinggi sehari-hari adalah pembunuh tersembunyi bagi pembuluh darah. Ketika garam masuk ke dalam tubuh, ia menahan cairan tubuh sehingga tekanan di dalam pembuluh darah meningkat. Seiring berjalannya waktu, dinding pembuluh darah menebal dan mengeras, serta tekanan darah naik tak terkendali. Sebuah penelitian di Jepang mengungkapkan bahwa orang yang mengonsumsi banyak garam memiliki risiko stroke 60% lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Saya pernah bertemu dengan kakek Hendra Gunawan, 75 tahun, yang tinggal di Surabaya. Meskipun beliau tidak minum alkohol dan tidak merokok, tekanan darahnya selalu di angka 170 karena kebiasaan makan ikan asin dan sup asin setiap hari. Beliau berkata, "Saya sudah makan begini seumur hidup, tetapi kebiasaan itulah yang akhirnya membuat pembuluh darahnya menjadi seperti pipa air tua yang siap pecah kapan saja karena tekanan." Satu lagi makanan yang sangat berbahaya adalah daging merah berlemak. Daging sapi yang banyak lemaknya, samgyeopsal perut babi, baken babi, dan daging panggang Indonesia yang berlemak seperti sate kambing,
Sapi berlemak, gula yang disukai banyak orang sebenarnya adalah perusak pembuluh darah. Daging merah berlemak mengandung banyak lemak jenuh. Jika lemak ini menumpuk, kolesterol jahat dalam darah akan meningkat drastis. Dan pada saat yang sama, plak akan terbentuk di dinding arteri. Plak ini semakin menebal, menghambat aliran darah, membuat jantung harus bekerja lebih keras, dan akhirnya risiko serangan jantung atau stroke pun meningkat. Saya ingat Nenek Lestari, 68 tahun, yang tinggal di Yogyakarta. Beliau awalnya sehat, tetapi setelah bertahun-tahun makan daging panggang berlemak 3 kali seminggu, beliau harus dirawat di rumah sakit karena angina pektoris nyeri dada. Pemeriksaan angiografi koroner menunjukkan bahwa pembuluh darah jantungnya tersumbat lebih dari 70%. Ini menunjukkan fakta bahwa meskipun daging merah berlemak terasa enak, harga yang harus dibayar adalah kerusakan serius pada pembuluh darah dan jantung. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya ingin berbicara tentang faktor risiko yang harus diperhatikan secara khusus oleh pasien hipertensi darah tinggi. Saya masih ingat dengan jelas kasus kakek Sutrisno, 70 tahun, yang tinggal di Semarang. Kakek Sutrisno sudah rutin minum obat darah tinggi selama 20 tahun, tetapi tekanan darahnya masih naik turun. Suatu pagi, tekanan darahnya melonjak hingga 195 dan harus dilarikan ke UGD. Kata-kata yang beliau ucapkan saat itu sangat membekas di hati saya. "Dok, saya benar-benar tidak makan asin, tapi kenapa tekanan darah saya tidak stabil?" Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata kakek Sutrisno makan mie instan 1 atau 2 kali seminggu. Dan terutama beliau selalu meminum kuahnya sampai habis tak tersisa. Beliau bilang, "Sayang kalau dibuang, jadi saya minum sampai tetes terakhir, dan itulah yang menjadi masalah serius." Banyak orang hanya memikirkan garam saat mendengar kata hipertensi, tetapi pelaku utamanya sebenarnya adalah makanan olahan. Di antaranya, mie instan adalah yang paling mewakili. Menurut penelitian yang dilakukan di Jepang selama 12 tahun, satu bungkus mie instan mengandung hingga 80% dari asupan natrium harian yang dianjurkan. Selain itu, mie instan mengandung penyedap rasa kimia seperti MSG, inosinat, dan natrium, yang tidak hanya menyempitkan pembuluh darah, tetapi juga membebani ginjal sehingga menaikkan tekanan darah. Jika Anda meminum kuahnya sampai habis seperti kakek Sutrisno, jumlah natrium yang dikonsumsi jauh melebihi 2 kali lipat dari rekomendasi harian. Penelitian lain mengungkapkan bahwa 1 kali makan mie instan saja dapat menaikkan tekanan darah rata-rata 15 mmHg. Kenaikan seperti ini pada dasarnya menetralkan efek obat darah tinggi sepenuhnya, sehingga membuat pengobatan menjadi sia-sia. Faktor risiko lain yang ingin saya tekankan adalah alkohol. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa minum alkohol dalam jumlah sedang itu baik untuk pembuluh darah. Namun, ini adalah kesalahpahaman yang sangat berbahaya, terutama bagi pasien hipertensi. Menurut penelitian skala besar yang dilakukan di Prancis selama 20 tahun, alkohol memang melebarkan pembuluh darah sementara sehingga tekanan darah tampak turun. Tetapi hanya 3,4 jam kemudian, tekanan darah justru melonjak naik. Ini disebut efek rebound. Selain itu, alkohol mengganggu tidur nyenyak, membuat tubuh tidak dapat mengatur tekanan darah secara alami di malam hari. Jika tidak tidur nyenyak, hormon stres naik dan tekanan darah kembali meningkat. Karena lingkaran setan ini, orang yang minum alkohol sulit mengontrol tekanan darah dengan benar meskipun rutin minum obat. Namun, ketika kakek Sutrisno benar-benar berhenti makan mie instan, makanan olahan, dan minum alkohol, tekanan darahnya turun secara stabil dari 195 menjadi 135 hanya dalam waktu 3 bulan. Dosis obat darah tingginya pun berkurang menjadi setengahnya. Beliau berkata dengan penuh haru, "Seandainya saya mendengar cerita ini lebih awal, saya tidak akan menyia-nyiakan waktu 20 tahun. Selain garam, mie instan, dan alkohol, satu lagi faktor risiko yang sering diabaikan banyak orang adalah makanan kesehatan olahan. Mendengar namanya saja sepertinya aman dan baik untuk tubuh. Tetapi kenyataannya, produk seperti sereal, granola, minuman yogurt, energi bar, dan protein bar penuh dengan gula dan sirup. Jika dimakan bersama susu, laktosa dalam susu ditambah gula dalam sereal membuat gula darah melonjak drastis dalam sekejap. Saya ingat Nenek Marni, 68 tahun, yang tinggal di Balikpapan.
Beliau makan granola setiap pagi karena percaya itu makanan sehat. Tetapi, akibatnya kadar HbA1c hemoglobin terglikasinya naik hingga 7,8, mencapai tingkat yang berbahaya. Dan satu lagi, kita juga harus berhati-hati dengan bumbu dan saus yang sering kita gunakan, seperti saus tomat, kecap, mayones, saus barbeque, dan saus teriyaki. Yang mengejutkan, hanya dengan mengoleskan 2 sendok makan saus tomat pada ayam, terkandung gula yang setara dengan 1 sendok teh gula pasir. Saus-saus manis ini adalah penyebab tersembunyi naiknya gula darah, tetapi banyak orang mengabaikannya dengan alasan hanya bumbu pelengkap. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah pemanis buatan yang diiklankan sebagai 0 kalori, 0 kalori. Namun menurut penelitian di Israel, bahkan pemanis buatan tanpa kalori pun dapat merusak keseimbangan mikrobioma usus dan meningkatkan resistensi insulin. Bahan-bahan seperti aspartam dan sukrosa, sukralosa mungkin terdengar asing, tetapi sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti di Coca-Cola Zero, kopi instan tanpa gula, dan yogurt diet. Meskipun labelnya bertuliskan diet atau zero, di dalam tubuh bahan-bahan ini menjadi pelaku utama yang membuat pengendalian gula darah menjadi jauh lebih sulit. Saudara-saudara sekalian, selama puluhan tahun merawat ribuan pasien, ada satu kebenaran tak terbantahkan yang saya sadari, yaitu fakta bahwa bagaimana kita makan lebih penting daripada apa yang kita makan, dan hal itulah yang menentukan nyawa kita. Saya ingin menceritakan kasus kakek Joko Santoso, 71 tahun yang tinggal di Tangerang. Kakek Joko menderita 3 penyakit sekaligus, hipertensi, diabetes, dan hiperlipidemia. Beliau rutin minum obat dan menjaga makan, tetapi kesehatannya semakin memburuk. Namun, ketika saya mengamati kebiasaan makan sehari-harinya secara mendetail, ada beberapa kesalahan yang tersembunyi. Kebiasaan buruk pertama adalah makan larut malam, ngemil malam. Kakek Joko sering ngemil setelah jam 9 malam, hanya sedikit buah atau beberapa butir kacang. Kelihatannya tidak berbahaya, tapi sebenarnya masalah besar. Menurut penelitian yang dilakukan Universitas Stanford selama 10 tahun, makan larut malam menurunkan sensitivitas insulin hingga 30% dan dapat menaikkan tekanan darah rata-rata 15 mmHg saat tidur. Jika makan larut malam, saraf simpatik terus bekerja untuk membantu pencernaan sehingga sulit untuk tidur nyenyak. Insomnia meningkatkan hormon stres kortisol dan akhirnya gula darah serta tekanan darah melonjak bersamaan, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Masalah kedua adalah kebiasaan makan terlalu cepat. Kakek Joko selalu terburu-buru saat makan, seringkali menghabiskan 1 kali makan hanya dalam 10 menit. Namun, penelitian di Jepang selama 8 tahun mengungkapkan bahwa kebiasaan makan cepat membuat seseorang makan berlebihan sebelum merasa kenyang, menaikkan gula darah secara drastis, dan memberi beban besar pada organ pencernaan. Hal ini juga menyebabkan kenaikan tekanan darah. Sebaliknya, jika makan perlahan dan mengunyah dengan cukup, lonjakan gula darah bisa dikurangi hingga 30%. Masalah ketiga adalah minum air terlalu sedikit. Banyak lansia membatasi minum air karena kurang merasa haus dan enggan bolak-balik ke kamar mandi. Namun, jika kekurangan cairan, darah menjadi kental dan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, tekanan darah naik dan pembuluh darah mendapat tekanan lebih besar. Menurut penelitian di Jerman, hanya dengan minum air secara rutin sebanyak 1,5 hingga 2 liter sehari yang dibagi dalam beberapa kali minum dapat menurunkan tekanan darah sebesar 5,6 mmHg. Masalah keempat adalah makan berlebihan karena stres emosional iteng. Saat cemas atau kesal, kita sering mencari kue manis atau makanan yang merangsang lidah. Namun, makan secara emosional seperti ini menaikkan gula darah dan tekanan darah sekaligus. Kakek Joko pun punya kebiasaan mencari biskuit atau roti saat hatinya gelisah. Dalam situasi seperti ini, menarik napas dalam-dalam dan meminum segelas air secara perlahan jauh lebih membantu daripada mencari makanan. Masalah kelima adalah waktu makan yang tidak teratur. Kadang sarapan jam 8, kadang jam 10, kadang malah tidak sarapan sama sekali. Kehidupan yang tidak teratur seperti ini merusak ritme biologis tubuh kita. Tubuh kita menyukai pola yang stabil.
Jika waktu makan teratur, sekresi insulin juga stabil, serta gula darah dan tekanan darah pun terkontrol jauh lebih baik. Masalah keenam adalah kebiasaan makan sambil nonton TV atau main HP. Saya ingat nenek Nurhayati, 76 tahun, yang tinggal di Malang. Dulu saat tinggal bersama anak cucu, beliau makan sambil mengobrol dengan gembira di meja makan. Namun setelah tinggal sendiri, beliau makan sambil menonton drama sinetron. Jika perhatian teralihkan, otak tidak bisa mengenali rasa kenyang dengan benar sehingga menyebabkan makan berlebihan. Pada saat yang sama, jika tegang atau emosi terombang-ambing mengikuti alur drama, hormon stres naik, pencernaan terganggu, dan akhirnya gula darah semakin tidak terkendali. Yang mengejutkan, ketika kakek Joko memperbaiki kebiasaan-kebiasaan ini satu persatu secara konsisten, hasil yang muncul di luar dugaan. Tekanan darah turun dari 160 menjadi 130, gula darah dari 185 menjadi 120, dan kolesterol dari 265 menjadi 185. Namun, saudara-saudara, hal yang paling penting masih ada. Di bagian selanjutnya, saya akan memberitahu solusi yang realistis, sederhana, dan mudah dilakukan siapa saja untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk ini secara mendasar. Jika Anda berhenti sekarang, Anda mungkin akan melewatkan kesempatan penting untuk mengubah kesehatan Anda. Saudara-saudara sekalian, sampai sejauh ini saya telah menyampaikan makanan dan kebiasaan yang harus dihindari. Sekarang saya ingin menyampaikan secara konkret tentang apa yang harus dimakan dan bagaimana cara memakannya agar tubuh benar-benar menjadi sehat. Ini adalah metode yang telah saya verifikasi langsung selama lebih dari 50 tahun merawat ribuan pasien. Faktanya, lebih dari 90% pasien yang mempraktikkan kebiasaan ini dengan benar berhasil mengurangi dosis obat dan sebagian bahkan bisa berhenti minum obat sama sekali. Pertama, harus dimulai dari sarapan. Begitu bangun pagi, sebaiknya minum segelas air hangat secara perlahan, karena ini mengencerkan darah yang mengental sepanjang malam. Untuk sarapan, paling baik dimulai dengan 1 butir telur dan sayuran. Tumis sebentar bayam, kangkung, atau pakcoy dengan minyak zaitun ekstra virgin dan tambahkan setengah buah alpukat atau segenggam kecil kacang-kacangan. Lemak baik seperti ini mengurangi peradangan pembuluh darah dan membuat rasa kenyang bertahan lama. Jika butuh karbohidrat, pilihlah sedikit oatmeal atau quinoa. Dan jangan pernah memulai pagi dengan nasi putih atau roti putih. Itu akan membuat gula darah melonjak drastis. Untuk makan siang, sebaiknya makan setengah mangkuk nasi merah atau nasi biji-bijian dengan lauk ikan berlemak seperti makarel, herring, sarden, tongkol. Ikan seperti ini kaya asam lemak omega 3 yang melindungi pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Menurut penelitian Universitas Harvard selama 20 tahun, orang yang makan ikan berlemak 2 kali seminggu atau lebih memiliki risiko penyakit kardiovaskular hingga 36% lebih rendah. Lebih baik lagi jika ikan dimakan bersama berbagai sayuran berwarna-warni, misalnya brokoli, wortel, kubis, atau paprika yang dimasak dengan minyak perila atau minyak zaitun. Jika ada sup sayur kuah, pilihlah sup bening, minumlah kuahnya sedikit saja, dan fokuslah memakan isinya agar beban pada pembuluh darah jauh lebih ringan. Saat lapar di pagi atau sore hari daripada kue atau jus, lebih baik makan segenggam kacang-kacangan tanpa garam atau 1 butir telur rebus. Jika ingin makan buah, makanlah setengah butir apel atau pir beserta kulitnya dengan dikunyah sampai halus. Dengan begitu, Anda bisa memanfaatkan seratnya secara maksimal. Anda harus menghindari jus buah atau buah kering. Makanan itu membuat gula darah melonjak drastis. Makan malam sebaiknya menjadi makan yang paling ringan dalam sehari. Penuhi kebutuhan protein dengan ikan atau tahu dan tambahkan banyak sayuran segar dalam bentuk salad atau lalapan. Minimalkan karbohidrat dan jika memungkinkan, sebaiknya kurangi drastis. Prinsipnya, setelah jam 6 sore, jangan makan apapun selain air putih atau teh encer. Jika prinsip ini dijalankan dengan baik, Anda akan merasakan gula darah dan tekanan darah menjadi sangat stabil. Ada satu lagi rahasia penting yang tidak diketahui banyak orang, yaitu urutan makan. Makanlah sayuran terlebih dahulu, lalu protein, dan terakhir karbohidrat.
Menurut sebuah penelitian di Jepang, hanya dengan mengubah urutan ini saja, lonjakan gula darah bisa berkurang hingga puluhan persen. Saat makan, biasakanlah untuk mengunyah setiap suapan minimal 30 kali secara perlahan dan meletakkan sendok, garpu setiap kali selesai menyuap. Selain itu, Anda harus minum air 1,5 hingga 2 liter sehari, tetapi waktu minumnya penting. Minumlah air 30 menit sebelum makan, dan minimal 1 jam setelah makan. Jangan minum terlalu banyak saat makan agar pencernaan lancar. Saya ingin berbagi kisah kakek Kang Min Ho. Kita sebut saja kakek Maman, 79 tahun yang tinggal di Bekasi. Setelah mempraktikkan pola makan ini selama 3 bulan, kakek Maman bisa mengurangi obat darah tinggi hingga separuhnya dan berhenti minum obat diabetes sepenuhnya. Kakek Maman tersenyum lebar dan berkata, "Dok, makan begini membuat badan terasa ringan, sehat, dan rasanya jadi lebih mudah. Coba saya tahu dari dulu alangkah baiknya." Saudara-saudara, cobalah praktikkan pola makan ini secara konsisten hanya selama 3 bulan. Anda pasti akan merasakan perubahan nyata di dalam tubuh. Jangan hanya bergantung pada obat. Cobalah bangkitkan kemampuan penyembuhan alami tubuh kita melalui makanan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, selain kebiasaan makan yang sehat, olahraga dan pengaturan gaya hidup juga memainkan peran yang sangat penting. Selama ini saya bertemu banyak pasien yang berpikir bahwa minum obat dan menjaga diet saja sudah cukup. Namun kenyataannya, bagi tubuh kita, itu saja tidak cukup. Pembuluh darah ibarat jalan raya, jika sirkulasi tidak lancar secara terus-menerus, jalan itu akan semakin menyempit dan mudah tersumbat. Hanya dengan beberapa kebiasaan olahraga sederhana, Anda bisa memperbaiki kesehatan pembuluh darah serta menstabilkan tekanan darah dan gula darah dengan lebih efektif daripada obat. Contohnya adalah latihan jinjit, mengangkat tumit. Saya ingin menceritakan kasus Nenek Ijah 73 tahun yang tinggal di Surabaya. Kaki Nenek Ijah sering bengkak, tekanan darahnya selalu sekitar 160, kakinya terasa berat, dan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Setelah saya sarankan untuk melakukan latihan jinjit setiap hari, hanya dalam 2 bulan tekanan darahnya turun menjadi 135, bengkak di kaki berkurang, dan bisa tidur nyenyak. Nenek Ija berkata kepada saya, "Cuma berdiri angkat tumit beberapa menit, tapi badan jadi jauh lebih ringan, beda sekali dengan dulu." Ini menunjukkan bahwa tanpa olahraga rumit atau alat mahal, satu kebiasaan kecil bisa membuat perubahan besar. Latihan jinjit sangat sederhana. Berdiri tegak dengan kedua kaki sejajar, angkat tumit setinggi mungkin, tahan selama 2 detik, lalu turunkan perlahan. Ulangi gerakan ini 20 hingga 30 kali dan lakukan sekitar 3 set sehari. Jika sulit menjaga keseimbangan, Anda bisa melakukannya sambil memegang kursi atau dinding dengan ringan. Hanya dengan beberapa menit latihan jinjit, otot betis akan berkontraksi dan berperan sebagai pompa yang mengembalikan darah ke jantung. Ini disebut jantung kedua yang membantu sirkulasi darah, menurunkan tekanan pembuluh darah, dan mengurangi risiko pembentukan gumpalan darah. Selain latihan jinjit, biasakanlah untuk berjalan kaki setiap hari. Tidak perlu jalan cepat atau jauh. Berjalan santai di luar ruangan selama 20,30 menit sehari sudah cukup. Dengan melakukan ini, hormon kebahagiaan akan keluar, stres berkurang, dan detak jantung menjadi stabil. Jika memungkinkan, pilihlah jalan yang banyak pepohonan dan berudara bersih. Saat berjalan, fokuslah pada napas, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Anda akan merasakan tubuh menjadi lebih ringan di setiap langkah. Berbagai hasil penelitian menyatakan bahwa hanya dengan berjalan kaki 5 hari seminggu dapat mengurangi risiko infark miokard hingga 30%. Selain olahraga, gaya hidup juga berdampak langsung pada kesehatan. Pertama, perhatikan tidur. Tubuh kita dirancang untuk pulih saat tidur. Namun banyak lansia tidak bisa tidur nyenyak, sering terbangun, atau bangun terlalu pagi. Saya menyarankan pasien untuk tidur sebelum jam 11 malam dan tidur lebih dari 7 jam. Sebelum tidur, jangan main HP atau nonton TV terlalu lama. Lebih baik membaca buku ringan atau mendengarkan musik yang tenang. Jika tidur cukup, hormon stres kortisol akan turun sehingga tekanan darah dan gula darah menjadi stabil.
Satu lagi kebiasaan kecil tapi penting adalah napas dalam deep breathing. Setiap hari, duduklah dengan tenang beberapa menit saja, pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam lewat hidung, tahan napas 3 detik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Hanya dengan mengulangi ini 10 kali, Anda bisa merasakan tubuh menjadi sangat rileks. Secara ilmiah pun telah terbukti bahwa napas dalam yang teratur meningkatkan pasokan oksigen ke otak, menurunkan detak jantung, dan membuat pembuluh darah menjadi fleksibel. Saya selalu berkata kepada pasien, 1 kali napas yang benar adalah obat gratis paling berharga yang diberikan alam kepada kita. Selain itu, Anda perlu mengelola stres dengan baik. Setelah usia 50 tahun, wajar jika ada kekhawatiran tentang keluarga, anak, ekonomi, dan kesehatan. Namun jika stres berlangsung lama, hormon stres meningkat, tekanan darah naik, dan pembuluh darah rusak. Saya sering menyarankan pasien untuk memiliki hobi, misalnya merawat tanaman, memelihara hewan, atau sekadar mengobrol dengan teman. Kegiatan-kegiatan seperti ini membuat hati tenang dan tubuh pun ikut sehat. Satu lagi yang penting adalah menjaga berat badan ideal. Banyak orang berpikir tidak perlu memikirkan berat badan kalau sudah tua, tapi sebenarnya kelebihan lemak dalam tubuh memberi beban besar pada sistem kardiovaskular. Menurunkan berat badan 5% saja dapat mengurangi risiko stroke dan serangan jantung secara signifikan. Oleh karena itu, Anda harus menjaga berat badan tetap stabil dengan memadukan diet ilmiah dan olahraga ringan. Saya ingin menekankan kembali kebiasaan minum air. Seperti yang saya katakan sebelumnya, orang tua sering kurang merasa haus, tapi bukan berarti tubuh tidak butuh air. Jika kurang cairan, darah mengental, tekanan pada pembuluh darah meningkat, dan jantung harus bekerja lebih keras. Jadi, penting untuk minum air secara teratur sekitar 1,5 hingga 2 liter sehari yang dibagi dalam beberapa kali minum. Menaruh botol air kecil di samping Anda dan meminumnya sesering mungkin juga cara yang baik. Beberapa pasien khawatir olahraga justru membuat mereka lelah. Namun faktanya, olahraga ringan membuat tubuh lebih sehat, membantu tidur nyenyak, dan membuat pikiran lebih positif. Kakek Sindo, 78 tahun, yang tinggal di Bandung, dulunya hampir selalu di rumah karena takut lelah. Tapi setelah mulai latihan jinjit dan jalan kaki 15 menit setiap hari, hanya dalam 2 bulan tekanan darahnya turun dari 170 menjadi 140. Beliau berkata dengan gembira, rasanya jadi 10 tahun lebih muda. Sekarang main sama cucu pun tidak ngos-ngosan. Saudara-saudara, kesehatan tidak datang dari hal yang muluk-muluk, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Jinjit, jalan kaki, napas dalam, tidur cukup, minum air cukup. Inilah rahasia sederhana namun berkelanjutan untuk menjaga pembuluh darah, jantung, dan seluruh tubuh. Saya dengan tulus berharap Anda memulainya hari ini juga. Angkat tumit beberapa menit, minum 1 gelas air lagi, atau berjalan 1 putaran di sekitar rumah. Langkah-langkah kecil akan berkumpul menjadi perubahan besar. Hanya dalam beberapa bulan, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi hanya bergantung pada obat, tetapi bisa menjaga dan memulihkan kesehatan sendiri dengan gaya hidup sehat. Sekarang, saya akan merangkum poin-poin penting yang telah saya bagikan hari ini. Pasien hiperlipidemia. Kolesterol tinggi harus menghindari lemak trans, gula cair, karbohidrat olahan, daging olahan, serta gula tersembunyi dalam saus atau makanan olahan. Musuh terbesar pasien hipertensi darah tinggi adalah mie instan, makanan beku yang tinggi garam dan pengawet, alkohol, dan gula tersembunyi yang tidak kita sadari. Pasien diabetes harus berhati-hati secara khusus terhadap biji-bijian olahan nasi putih, roti putih, sayuran akar yang banyak pati, jus buah, makanan kesehatan olahan, aneka saus, dan pemanis buatan yang diiklankan sebagai 0 kalori. Tidak hanya itu, saya menekankan bahwa semua pasien penyakit pembuluh darah harus mengubah gaya hidup secara mendasar. Makan larut malam, makan cepat, minum air terlalu sedikit, kebiasaan melampiaskan stres dengan makan, waktu makan tidak teratur, atau makan sambil melakukan hal lain. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya adalah faktor yang menghancurkan pembuluh darah secara diam-diam.
Jika tidak mengubah kebiasaan-kebiasaan ini, obat-obatan pun sulit memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Daripada mempertahankan gaya hidup lama, saya menyarankan Anda merawat tubuh dengan cara sederhana namun efektif. Makanlah banyak sayuran segar, konsumsi ikan laut yang kaya omega 3, lemak baik seperti kacang-kacangan dan minyak zaitun, minum air dalam jumlah cukup setiap hari, dan yang terpenting, perhatikan urutan dan kecepatan makan. Makan sayur dulu, lalu protein, terakhir karbohidrat. Kunyah makanan pelan-pelan dan benar-benar halus, serta tahu kapan harus berhenti saat merasa kenyang. Jika ini dibarengi dengan istirahat, olahraga ringan, dan tidur yang cukup, tubuh kita akan memulai proses pemulihan sendiri sehingga tidak perlu hanya bergantung pada obat. Poin berharganya adalah tubuh kita memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Saat kita makan dengan benar, minum dengan benar, bernapas dengan benar, dan bergerak secara konsisten, pembuluh darah menjadi lebih fleksibel, jantung menjadi lebih kuat, dan tekanan darah menjadi lebih stabil. Saya telah melihat langsung ribuan pasien mengubah hidup mereka hanya dengan perubahan kecil. Dan saya percaya Anda pun bisa melakukannya demi diri sendiri dan keluarga. Ingatlah, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai perubahan. Entah usia 50, 60, bahkan 80 tahun, Anda hanya perlu memulainya hari ini. Maka tubuh akan merespons dengan sinyal positif secara bertahap. Tekanan darah stabil, gula darah turun, tidur menjadi nyenyak, dan hati menjadi lebih ringan dan tenang. Saya dengan tulus berharap cerita yang saya bagikan dalam video ini tidak hanya berhenti sebagai penyampaian pengetahuan, tetapi menjadi motivasi yang bisa Anda wujudkan dalam tindakan sekarang juga. Selain itu, saya berharap pesan ini tersampaikan ke lebih banyak orang. Jadi, silakan tekan tombol like suka pada video ini, tinggalkan pendapat atau pertanyaan Anda di kolom komentar, serta jangan lupa subscribe berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi saluran sehat di hari tua. Karena hal itu tidak hanya membantu Anda menerima informasi bermanfaat di masa mendatang, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kami untuk menemani perjalanan memulihkan kesehatan bersama lebih banyak orang.